Perkembangan pesat teknologi informasi dan informatika terbukti berpengaruh signifikan pada perilaku masyarakat dalam menyikapi isu-isu di publik, tak terkecuali dunia sosial politik. Meningkatnya pengguna media sosial di dunia maya juga tidak bisa dipungkiri memiliki andil penting dalam menggiring opini publik. Bahkan terbukti efektif sebagai salah satu mesin politik untuk menggalang suara pemilih, termasuk salah satunya di momen Pilkada DKI Jakarta. Dan malam ini kami akan mengajak Anda untuk melihat dinamika politik ibu kota dari perspektif media sosial bersama Direktur Eksekutif Politika Wave, Yose Rizal. Selamat malam, Bang Yose. Kita akan berbicara malam ini, sebenarnya kita sudah beberapa hari terakhir ini mengulas tentang Pilkada DKI, tapi kita malam ini akan berfokus tentang setelah PDIP menyatakan dukungan, dalam hal ini mengusung pasangan Ahok Jarot ya. Kita akan berbicara tren perbincangan di media sosialnya itu akan seperti apa. Nah, kita akan mulai dengan hal yang terbaru ini, candidate electability, tetapi kita garis bawahi ini sebelum pengumuman pasangan calon PDI Perjuangan. Di sini Anda gambarkan Basuki Cahayapurnama dengan simbol warna merah di sini, berada di kiri, kemudian calon-calon yang lain ada yang di tengah juga dan ada yang di kanan. Apa maksud yang di kiri dan di kanan terlebih dahulu itu? Jadi kalau di sini kan ada buletan-buletan ini ya, Mas Indra. Nah, buletan ini melambangkan jumlah percakapan. Jadi semakin besar jumlah percakapan, semakin besar buletannya. Semakin besar buletannya. Nah, pengalaman kami dari 2012 itu biasanya yang akan menang itu adalah yang paling banyak dipercakapkan, dalam artian buletannya paling besar, tapi paling positif. Jadi yang di sebelah kiri ini kita tulis negatif dulu ya. Di sini negatif. Oke, ini negatif lah ya, negatif, di sini positif ya. Betul. Oke, tetapi dia warna merah ini kan adalah Basuki Cahayapurnama. Dia percakapannya paling besar di Dia paling besar. Yang berbicara tentang Ahok maksudnya, di media sosial ya. Yang bicara tentang Ahok paling besar, tapi kemarin posisinya ada di sebelah kiri. Jadi posisi dia negatif dibicarakannya. Ini sebelum pengumuman pasangan calon oleh PDI Perjuangan ya. Sekarang kita akan lihat selanjutnya. Langsung saja kita bicara setelah pengumuman pasangan calon PDI Perjuangan. Nah, ini hanya di sisi kanan semua ini. Betul. Nah, jadi memang ketegangan yang terjadi di dunia nyata kemarin pun terasa di media sosial kan. Perubahan-perubahannya, dinamikanya terasa. Dan hanya dalam waktu 1 hari pasca pengumuman kita bisa lihat perubahan yang sangat signifikan. Yang pertama, bulatan Ahok ini semakin besar. Dan secara drastis bergeser dari kiri ke kanan. Dan ke kanan, paling kanan posisinya lagi sekarang ya. Jadi posisi per malam ini Ahok paling banyak diperbincangkan dan paling positif saat ini. Baik, boleh dijelaskan terlebih dahulu ini data terakhir muncul pukul berapa tadi? Ini data pukul 18. 18 waktu Indonesia Barat baru saja, sekitar 1,5 jam yang lalu begitu ya. Ini dari yang sebelumnya, kalau boleh kita perbandingkan terlebih dahulu ya. Berada di posisi kiri walaupun besar, tetapi paling kiri begitu dari kandidat yang lain, yang semuanya ada di kanan maupun atau mungkin di tengah begitu ya. Jadi paling negatif sebenarnya ini ya. Kemarin paling negatif. Paling negatif sebelum pengumuman pasangan calon oleh PDI Perjuangan. Tetapi setelah diumumkan oleh PDI Perjuangan menjadi calon yang diusung oleh PDI Perjuangan begitu, menjadi posisinya menjadi paling kanan dan bulatannya semakin besar. Artinya banyak memperbincangkan secara positif begitu ya. Apa kajiannya? Kenapa demikian? Ya, mungkin kita bisa lihat di selanjutnya ya. Baik. Nah, ini jadi kalau dilihat perbandingan antara sentimen positif dan negatifnya Ahok ini 76% positif berbanding 24% negatif. Jadi 3-1 lah ya. Nah, kalau kita lihat isu-isunya, ini 3 isu utama yang positif tuh ya dengan didukung PDIP dan berpasangan lagi dengan Jarot, tinggi sekali yang memprediksi di sosial media mereka akan menang 1 putaran. Kemudian ini perkawinannya tanpa mahar. Ini kan jadi sesuatu yang memang menarik ya di era. Ada nggak perbincangan tentang tanda tangan banyak yang mereka disebut oleh PDI Perjuangan tentang kontrak politik? Betul. Jadi penegasan itu bahwa tidak ada kontrak mahar ataupun barter politik di pengusungan Ahok Jarot ini. Ini jadi sesuatu juga yang dicermati oleh netizen dan jadi sesuatu yang menarik gitu loh. Karena selama ini kan dianggap bahwa banyak pemimpin-pemimpin yang nantinya berpotensi melakukan tindakan korupsi itu karena biaya politik yang mahal. Ada mahar, ada kontrak politik dan lain sebagainya ya. Itu satu rangkaian gitu ya. Nah, ketika ada pasangan yang tegas-tegas bilang tidak ada mahar, tidak ada kontrak segala macam ya, ini yang diharapkan kan. Mereka mengharapkan ya udah. Sekali lagi ini yang ditangkap dari perbincangan masyarakat di media sosial ya. Kemudian banyak juga yang mengomentari bahwa ya Ahok Jarot udah pasangan serasi selama ini. Baik, itu 10% nilainya ya begitu ya. Sementara kalau kita lihat di isu negatifnya ya tetap ada yang bilang bahwa tetap bisa kalah walaupun sudah diusung oleh PDIP. Itu cukup besar juga 47% ya? Iya, dari total 24% yang negatif tadi.
Nah, 47% ini dari 24% ini ya, betul. bukan seluruhan 100% ini ya, bukan. Oke. Nah, kemudian dukungan untuk Yusril kalahkan Ahok, dan yang ketiga dukungan untuk Anies kalahkan Ahok. Jadi kelihatannya kemarin tuh muncul dua nama dari koalisi kekeluargaan, tentunya di luar Sandiaga Uno yang selama ini sudah mereka sudah usung jelas ya, begitu yaitu disebut. Yusril dan juga Anies gitu. Anies Baswedan. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Ini adalah sentimen percakapan. Tadi sentimen percakapan untuk Ahok begitu ya. Ini sekarang sentimen percakapan untuk PDI Perjuangan. Di sini negatif 58%, positif 42%. Kenapa demikian? Nah, jadi kita kan juga mengamati juga kan pasca ini. Nah, jadi terkait dengan PDI Perjuangan kelihatannya masih ada kekecewaan secara internal. Kayak kita lihat ada kubunya pendukungnya Risma gitu ya, yang sampai marah di kantor DPP dan lain sebagainya. Kemudian dari kemarin juga muncul hashtag kan PDIP anti wong cilik, hal seperti itu. Jadi ini satu fenomena yang menarik, yang dimana buat Ahok nih satu memberikan kontribusi sentimen posisi yang besar. Nah, untuk PDIP sendiri dalam waktu 1 hari setelah ini justru sentimen negatifnya lebih besar daripada sentimen positif. Tapi saya juga agak bingung kalau kita lihat di sebelumnya ya, kita agak mundur sedikit, agak jauh. Ini kan perbincangan tentang Ahok setelah pengumuman pasangan calon oleh PDI Perjuangan. Meningkat drastis bergeser drastis begitu dari yang negatif ke paling positif begitu kan? Betul. Di situ terasumsikan seolah-olah bahwa itu faktor PDI Perjuangan. Betul. Tetapi ketika melihat tren dari sentimen percakapan untuk PDI Perjuangan malah lebih besar negatifnya begitu ya, 58% ya. Ya, memang kan dalam banyak kasus pilkada ini kan tidak 100% terkorelasi dengan partai kan. Faktor sosok ini juga sangat menentukan. Yang paling menentukan ya. Ya, tentunya ini kan perjalanannya masih panjang gitu kan. Dan memang ketika kita bicara pilkada, yang dipilih kan adalah sosoknya. Ya, jadi kita akan lihatlah dinamika ke depannya gimana PDIP ini bisa menyikapi, karena kan ada juga pembicaraan terkait dengan gimana dengan tiga partai pengusung sebelumnya gitu kan. Kemudian gimana dengan kemarin PDIP, kan banyak elemen PDIP yang kemarin menolak Ahok dengan sangat keras gitu kan. Jadi kelihatan ini mungkin rekaman pembicaraan setelah pengumuman kemarin kemudian sampai pukul 18 tadi. Jadi masih belum terlalu lama ya. Mungkin mereka masih mengungkit-ungkit dulu sebelumnya nolak Ahok, sekarang mau gitu ya. Mungkin faktor itu negatif. Sekarang kita akan berbicara soal isunya. Dari yang 58% tadi negatifnya, dan kemudian sebelumnya ada 42% untuk positifnya. Kita bicara tentang isu positifnya terlebih dahulu. Ya. Nah, kalau isu positif paling besar tuh terkait dengan pernyataan bahwa PDIP siap bekerja sama dengan Golkar, Hanura, dan Nasdem sebagai 3 partai pengusung. Ini paling penting di garis bawah ya, karena kalau kita lihat sekarang kan yang sedang ramai menjadi perbincangan siapa yang menjadi tim pemenangan Ahok ketika PDIP merasa bahwa sebagai pengusung utama itu dinyatakan resmi oleh Sekjen begitu ya, pengusung utama. Beberapa partai 3 yang lain itu sempat mengatakan dalam undang-undang tidak ada istilah pengusung utama, yang adalah pengusung ya, bersama-sama begitu. Nah, tapi justru ini bisa diinformasikan justru kepada PDI Perjuangan bahwa jika siap bekerja sama maka isunya menjadi positif. Gitu ya. Artinya kan sekarang Ahok ini kan komponen pendukungnya banyak. Di luar 3 partai ini kan juga ada teman Ahok dan relawan-relawan lain gitu ya. Tentunya kalau berkaca dari kasus Pilpres kemarin, peran mesin-mesin di luar partai utama, bahkan di luar partai itu kan juga sangat berperan penting. Seperti relawan begitu relawan itu kan juga sangat berperan penting gitu kan. Lalu yang kedua adalah penegasan tidak ada kontrak, mahar atau barter politik. Ini diapresiasi. Ini juga sangat dihargai. Artinya PDIP sebagai partai besar pun ya sudah memiliki komitmen untuk tidak ada mahar dan lain-lain gitu kan. Baik, apa yang menjadi paling besar dari isu negatifnya ini? Ya, diangkatnya yang seperti ini. Tentunya ini kan selama ini memang statement ini memang disuarakan oleh kelompok yang menolak. Memang dari dulu tidak mendukung Ahok, yang memang menolak Ahok. Oke, iya. Jadi tidak hanya dari PDIP tapi ini maksudnya kalau ini eksternal. Eksternal ya. Oke. Yang internal yang kedua, pendukung Risma protes keputusan DPP. Baik. Jadi ini berbicara tentang selama ini mereka berharap agar mengusung sendiri mungkin ya PDI Perjuangan ya. Tren perbincangan negatif yang 57%. Ini kan berkorelasi juga dengan isu-isu yang memang selama ini berusaha ditempelkan ke Ahok kan, masalah penggusuran segala macam, anti wong cilik dan lain-lain. Sementara di satu sisi selama ini PDIP menyurahkan sebagai partai wong cilik. Ini kan yang kenapa kemarin kita lihat juga kalau data kemarin itu kelihatan bahwa suara terbesar yang memberikan sentimen negatif terhadap rencana pengusungan Ahok oleh PDIP itu memang kelihatan dari
kubu-kubu yang memang tidak menginginkan mereka bersatu gitu. Gitu. Yang kemudian mendukung PDIP agar mencalonkan sendiri calonnya seperti nama Risma yang terus bermunculan, bahkan mendukung Risma untuk segera ke Jakarta. Karena mereka dan juga yang lain, karena memang ya kekhawatiran mereka ternyata beralasan dengan menyatunya Ahok dan PDIP, Ahok langsung bounce tadi kan, jadi spike-nya melejit dan jadi paling positif begitu. Baik, kalau dari salah satu isu negatif di sini yang cukup unik ini, koalisi keluargaan siapkan Anies Baswedan untuk lawan Ahok, artinya mengapa ini menjadi isu negatif bagi PDI Perjuangan? Ada kajiannya tidak yang? Ya, memang ini dianggap bahwa dengan menyatunya PDIP dengan Ahok ini, yang di kubu koalisi kekeluargaan ini tinggi desakan-desakan untuk mereka bersatu, untuk menihilkan egonya masing-masing kan, masing-masing kelihatannya punya calon nih. Ya udah, quote and quote, udah ada musuh bersama nih, kita harus memikirkan calon terbaik yang memang punya potensi buat menyaingi Ahok. Nah, disinilah mulai muncul nama Anies yang sebelumnya relatif tidak diperbincangkan kan, nama Anies gitu. Baik, kita akan lihat selanjutnya. Selanjutnya adalah sentimen terhadap pencalonan Ahok Jarot oleh PDI Perjuangan. Ini sebelumnya. Ini sebelumnya ya. Jadi bisa dilihat jumlah percakapannya pun tidak terlalu besar yang terkait dengan rencana ini kan. Jadi positifnya 480, jarak antara positif dan negatifnya juga tidak terlalu besar terkait dengan rencana kemarin. Karena saya bilang tadi banyak juga yang kelihatannya suara internal maupun eksternal yang sampai kemarin pun masih berusaha untuk tidak Ahok gitu loh dengan PDIP. Tapi makanya kemarin karena masih belum pasti ya, ketika sebelum pengumuman itu belum pasti sehingga angkanya ya beda-beda sedikit begitu. Nah, begitu setelah pengumuman oleh PDI Perjuangan, bagaimana sentimen terhadap pencalonan Ahok Jarot ini? Iya, jadi dua matriks utama ya kalau kita lihat Mas Indra di sosial media yang selama ini jadi ukuran untuk memprediksi hasil. Dari jumlah percakapan melejit, tadi dari 400 jadi 7.100 gitu ya. Walaupun negatifnya juga melejit juga. Tapi dari sisi sentimennya, dia pun jadi 3 kalinya ya. Kalau tadi kan nggak nyampe 1,5 kalinya pun nggak nyampe, ini jadi 3 kalinya. Jadi ya buat Ahok, pencalonan oleh PDIP ini ada satu keputusan yang strategis gitu ya. Bahwa itu memang bisa, mungkin kubu-kubu yang selama ini juga masih ragu-ragu, yang masih menolak ya, jadi terkonfirm gitu untuk mendukung Ahok. Baik, satu hal yang perlu digarisbawahi sebagai kesimpulan terakhir ini adalah bahwa setelah pencalonan oleh PDI Perjuangan, nama Ahok, perbincangan tentang Ahok semakin besar dan sinyalnya semakin positif begitu ya. Baik, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya karena ini bisa per menit ya, ini perkembangannya ini ya. Menarik sekali gitu. Kalau malam ini misalkan ada pengumuman lagi dari koalisi keluarga lain ya, pembicaraannya pasti akan bergeser lagi. Baik, terima kasih Bung Yose Rizal, Direktur Eksekutif dari Politika Wave telah menganalisis rekaman pembicaraan di media sosial tentang Pilkada DKI Jakarta malam ini.